Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Bayhaqi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi Administrasi Publik. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi pada penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang. Oke, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang apa itu bantuan sosial. Bantuan sosial akhir-akhir ini selalu terjadi secara berangsur-angsur, secara cepat. Bantuan sosial itu sendiri yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa. Bantuan sosial ini ada berbagai macam. Pertama adalah bantuan tunai, yang kedua adalah PKH, yang ketiga adalah bantuan yang berupa gas, dan lain-lain. Banyak sekali tipe-tipe dari bantuan sosial. Akan tetapi pada dasarnya dan faktanya di lapangan bahwasanya bantuan sosial ini sering tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi pada program bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang, baik masalah maupun solusinya yang akan menjadi tolak ukur perubahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Subang dalam melaksanakan program-program yang terkait dengan bantuan kepada masyarakat. Masalah-masalah tersebut diantaranya, yang pertama adalah masalah kepegawaian. Dari masalah kepegawaian, masalah kepegawaian yang pertama adalah pegawai yang bekerja secara leha-leha. Banyak sekali pegawai, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa, yang bekerja secara leha-leha, tidak tahu menau, dan juga hanya sekadar formalitas, hanya ingin gaji, akan tetapi bekerja secara tidak profesional. Padahal SOP yang ada pada kepegawaian itu bahwa aparatur harus bekerja secara profesional. Yang kedua, dalam masalah kepegawaian, yaitu aparatur negara, aparatur desa, aparatur daerah datang terlambat dalam kerja. Dan yang ketiga dalam masalah kepegawaian adalah kurang teliti dalam bekerja, kurang teliti, kurang fokus, dan juga kurang informasi-informasi yang berkembang dalam masyarakat, karena masyarakat itu dinamis, dapat berubah-ubah, masalah pun beragam, terutama terkait dengan masalah bantuan sosial. Masalah lain dalam program ini, yaitu yang kedua, adalah masalah kepemimpinan. Yang pertama, masalah kepemimpinan, yaitu adanya kepentingan dari individu pemimpin. Jangan sampai program yang berjalan, bahkan sepenting bantuan sosial, diselipi dengan individu. Bahaya sekali. Banyak terjadi kasus korupsi bansos. Oleh karena itu, pemimpin, baik aparatur pusat, aparatur daerah, maupun aparatur desa, harus mempunyai integritas yang kuat. Yang kedua adalah tekanan dari bawah, dari LSM. Ini menjadi bimbang. Dan yang ketiga adalah pemimpin kurang tahu atau tidak terjun langsung ke lapangan, hanya memperoleh data-data, entah data titipan dan lain-lain. Tetapi pemimpin harus menjadi ukur dan harus terjun secara langsung, baik dari mulai pengolahan data maupun dalam pengolahan bantuan, dan diserahkan langsung kepada masyarakat. Solusi yang pertama yaitu dilakukan pendataan secara door to door. Langkah ini mungkin sangat efektif. Bagaimana teman-teman dari aparatur negara yang melaksanakan untuk mengecek secara langsung kondisi si penerima bantuan secara door to door. Hal ini akan menjadi sebuah penilaian kelayakan penerima tersebut. Hal ini terbukti mungkin sangat efektif jika dilakukan. Yang kedua, keterbukaan kepada masyarakat tentang siapa saja penerima
bantuan sosial. Tidak perlu dipungkiri bahwasanya kita harus menyerap aspirasi masyarakat, karena masyarakat yang tahu bahwasanya bahwa si A, si B pantas atau tidaknya menerima bantuan tersebut. Hal itu sangat penting bagi pemerintah untuk menyerap, untuk mendengar tanggapan-tanggapan dari masyarakat perihal si penerima bantuan, apakah layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial. Selanjutnya adalah masalah teknologi informasi. Banyaknya aparatur desa yang kurang informasi atau tidak memahami informasi teknologi zaman kini atau istilahnya gaptek. Banyak sekali yang kasus yang seperti ini tidak bisa membuat Excel, laporan-laporan maupun terkait digitalisasi yang dilakukan pemerintah pusat yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah daerah. Dan masalah yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Nah, ini yang menjadi masalah penting. Jangan sampai banyak sekali masalah-masalah lingkungan yang menjadi faktor bahwasanya tidak efektifnya bantuan dana sosial. Pertama adalah orang titipan, data titipan. Yang kedua adalah malas terjun langsung para kader, para RT RW hanya menggunakan data-data lama ataupun keluarga kerabatnya itu sendiri tanpa memikirkan banyak atau yang lain yang sangat membutuhkan program ini. Yang ketiga, pemerintah khususnya kepala desa harus secara langsung terjun dengan membentuk tim-tim yang khusus ditugaskan oleh kepala desa, diiringi langsung oleh kepala desa sebagai pemimpin untuk mencari informasi, mencari data, olah lapangan, untuk survei secara langsung kepada si calon-calon penerima bantuan tersebut bahwa apakah layak atau tidak mendapatkan bantuan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga harus, atau kepala desa terutama yang menjadi aktor pertama, aktor tangan kepada masyarakat, itu harus membentuk, di sisi lain membentuk tim, di sisi lain juga pemerintah desa harus melaksanakan pelatihan bahwa integritas nomor satu dalam pelayanan dalam melaksanakan bantuan sosial, baik mencari data, mencari orang maupun observasi lapangan tentang kelayakan sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Yang keempat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah tingkat RT dan RW, baik, dan juga pemerintah syandu atau kader harus sinergi, harus membangun sinergitas, bekerja sama maupun kejujuran yang dilaksanakan untuk melaksanakan program-program olah lapangan, observasi untuk mencari kandidat-kandidat yang tepat untuk mendapatkan bantuan sosial. Saya kira 4 solusi itu akan menjadi dampak, akan berimpak, akan menjadi solusi, dan akan menjadi suatu nilai yang berharga untuk terjadi penilaian efektivitas penerimaan bantuan sosial yang tepat sasaran, yang optimal, yang efektif, yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, maupun penindasan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya, dan ini bentuk pemikiran saya untuk masukan kepada pemerintah dalam pelaksanaan bantuan sosial.